Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, memasuki awal tahun baru 2023, tepatnya di bulan Januari ya. Sekali lagi ini readingan buat awal tahun baru, tepatnya di bulan Januari per tanggal 1 sampai tanggal 4 ya, bisa dikatakan ya 4 hari ke depan lah ya. Kira-kira kan seperti itu ya, karena tanggal 1 sampai tanggal 4 ya, bisa diartikan kan 4 hari ke depan. Yaitu saya mengambil tema informasi yang akan terungkap. Ya, sekali lagi ini saya mengasih tema informasi yang akan terungkap. Maksudnya terungkap itu kan ada kelanjutannya, tergantung nanti urutan zodiaknya. Ya. Oke ya Fik ya, saya rasa sudah bisa dipahami itu yang poin satu ya. Yang poin kedua tetap seperti biasa saya selalu mengatakan dan sering itu mungkin akan wajib bagi saya ya untuk, mengatakan di poin kedua ini bisa dikatakan ini bersifat general reading ya, tarikan kartu apapun itu yang sudah saya, upload ataupun yang sudah saya membuat readingan terbaru itu semua bersifat, general reading ya. Artinya apa general reading? Artinya yaitu tarikannya energinya luas, itu mengacak ya, nggak tahu nanti yang tertarik itu energinya siapa ya. Karena sekali lagi general reading itu luas, umum ya. Beda lagi ya, kalau kalian mengatakan mau adanya suatu kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian, tanggal lahir ataupun weton, dan nama ibu kandung kalian. Nah, di situ kan saya sudah mendapatkan data, maka di situ juga saya akan bisa menembak dengan tepat ya sasarannya. Kan kira-kira seperti itu. Beda dengan general, saya tidak tahu nama dan lain-lain ya. Saya kesulitan, maka dari itu ya saya tarik aja istilahnya itu luas tarikannya ya. Nggak tahu istilahnya itu yang nyantol ya ataupun yang ketarik itu energinya siapa. Cuman perlu diingat ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, jikapun ini secara general kan ya, ya harap dimaklumi, jangan kecewa. Kan seperti itu ya, beda lagi dengan, personal ataupun privat ya seperti yang barusan saya bicarakan. Jadi bisa dipahami ya untuk poin kedua ya, kenapa saya selalu mengulang-ulang kata-kata seperti ini, karena, gini sobat ya, karena dimanapun ya apalagi di channel saya itu kan selalu adanya suatu, pertambahan ya, pertambahan peminat ataupun pertambahan subscriber. Mungkin bagi kalian yang subscriber lama ataupun bagi kalian yang belum menonton pasti akan paham gitu loh ya. Nah, yang saya takutkan kan, yang saya khawatirkan itu subscriber baru yang baru tahu channel saya terus gabung, nanti ketika tidak ada tempat, tidak ada resonate, ya dikhawatirkan kan akan komentar kan seperti itu, "Kok tidak ada tempat, kok tidak ini, bla bla bla," kan seperti itu ya. Kan, mungkin kalau kalian yang sudah lama gabung di channel Ruang Batin, yang sudah lama subscribe sih, ya tidak ada masalah ya. Saya yakin kalian pasti tahu kalau apapun itu readingan saya terbaru ataupun upload saya terbaru itu jelas general reading, kan seperti itu ya. Jadi tidak bisa ya, kita memikirkan, yang baru gabung itu pasti tahu, tidak seperti itu, gitu loh ya. Tidak semua yang baru gabung itu tahu apa yang dimaksud general reading, apakah channel saya ini general general reading atau bukan, tidak semua tahu ya, gitu loh. Karena apa? Karena itu saya selalu mengecek admin saya, baik saya ya, itu selalu mengecek komen-komen itu. Ketika ada yang mengatakan tidak tepat, tidak resonate, ya berarti saya anggap itu orang yang baru gabung, jadi belum tahu, istilahnya itu dalamnya channel Ruang Batin itu seperti apa, kan seperti itu sobat ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan, jadi, tidak bisa ketika mungkin ada yang komentar kemarin-kemarin, "Semua orang ini pasti tahu Mas Dani kalau ini general reading bla bla bla." Ya bagi kalian yang komentar seperti itu kalian mungkin sudah tahu ya. Buktinya apa? Buktinya ya masih ada kok yang komentar ketika, gabung di channel saya mengatakan tidak tepat, tidak ada resonate. Nah, itu kan berarti dia belum bisa, memahami apa itu general reading. Nah, kan seperti itu ya, karena saya, eee, membaca ya komentar kalian itu
ada yang seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu loh ya. Bukan berarti yang sering menonton channel tarot ini pasti tahu bagaimana channel tarot itu semua di channel-channel lain itu juga general reading, belum tentu seperti itu sobat gitu loh ya. Ya makanya itu kan kita kan apa ya, nggak boleh, eee, egoislah dengan diri sendiri mentang-mentang kita tahu semua channel tarot itu pasti general reading dan istilahnya itu menyamaratakan, orang yang satu, orang yang satunya lagi, orang yang satunya lagi itu pasti tahu kalau tarot itu general reading, jadi tidak bisa begitu gitu loh. Karena apa? Karena kan terbukti masih ada beberapa komentar yang masuk di channel saya yang bilang tidak adanya ketepatan, tidak adanya resonate. Nah, berarti kan dia itu belum tahu gitu loh kalau ini bersifat general reading. Mungkin juga yang komentar seperti itu ya komentar juga di channel tarot lain, mungkin juga dia komentar seperti itu. Ya tidak ada salahnya sih ketika mungkin hanya berkomentar tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya tidak ada salahnya. Cuman kan mungkin belum memahami kalau sesuatu yang di YouTube itu pasti general reading. Nah, maka dari itu saya selalu menjelaskan. Nah, gitu loh sobat ya. Jadi biar sama-sama mengertilah gitu loh ya. Seperti itu ya. Maksud saya kan biar sama-sama enak, sama-sama mengerti. Gitu loh. Oke ya, balik lagi ya sekali lagi nanti kalau apa istilahnya itu ya semoga saja bisa tepat ya, bisa resonate itu harapan besar saya buat kalian semua ya. Itu loh. Jadi sudah jelas ya, saya usahakan ya, karena dengan tarikan-tarikan itu saya usahakan gitu loh ya, agar yang menonton di channel Ruang Batin itu ada manfaatnya ya, ketika itu baik ya tetap seperti biasalah nanti ada pesan-pesan yang pesan-pesan terakhir buat kalian gitu loh. Iya langsung saja, saya rasa sudah bisa dimengerti ya. Kita next lanjut setelah zodiak Taurus, kita lihat ini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita bacakan ya. Oke, langsung saja saya akan menarik dulu energi dari zodiak Leo. Oke, sobat ya, saya sudah menarik 3 energi. Saya sering selalu mengatakan, saya akan membuat tradingan itu, menyangkut seputar kehidupan sehari-hari. Mungkin itu akan lebih penting dan lebih manfaat untuk kita ketahui bersama-sama. Karena apa? Ketika mungkin adanya yang kurang baik, nah disitulah kita akan bisa tahu dan harus, waspada agar lebih selamat ke jenjang berikutnya, akan lebih sukses, kan seperti itu. Oke, langsung saja kita buka untuk asmara dulu zodiak Leo di tahun baru ini. Di sini ada depul ya. Ini ada seseorang yang sedang berjalan ya. Orang ini tidak tahu jalannya depannya itu terputus saking asiknya berjalan ya tanpa melihat ke depan. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya. Ada ratu koin ataupun ratu harta ya. Wanita ini sedang menuangkan banyak harta ya. Ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara ada depul. Di sini ya dia Leo kelihatannya bisa dikatakan apa ya, masih cukup aman lah untuk hal asmara ya. Cuman yang jelas kalau saya menangkap harap apa ya, harap diturunkan sedikit mungkin egois kalian ya. Kalian jangan terlalu menuruti hati sendiri, coba dengar
hati dari maksudnya jangan kalian menuruti hati sendiri, coba dengar perkataan dari nasihat-nasihat orang lain, orang yang dekat sama kalian, orang yang kenal sama kalian, ya harap didengarkan ketika itu, menyampaikan suatu nasihat, ya tidak ada salahnya, ketika baik ya kalian gunakan. Karena apa? Karena di sini jelas ya, biarpun asmara kalian ini kelihatannya ada konflik, tetapi jikapun kalian itu mau menuruti saran atau nasihat dari orang lain, itu kelihatannya kalian nanti akan terselamatkan ya. Kalau kalian menuruti kata hati sendiri, kalian tidak mau diintervensi, tidak mau dinasihatin, ya nanti kalian bisa terperosot karena jelas di sini jalan ini terputus. Kalian sedang asik saja berjalan, di sini melambangkan seperti itu. Kalian asik saja menuruti kata hati kalian, saya nggak mau mendengarkan orang lain, saya percaya dengan intuisi kata hati saya, ya itu nanti akan terjatuh kalian, itu bisa dilihat ya. Jalannya tinggal selangkah lagi terputus, itu kan tidak tahu gitu loh ya. Jadi saran saya ketika kalian ini ada masalah, yang jelas di sini sebagian kalian mengalami sebuah masalah konflik di sini. Jadi saran saya harus dengarlah suatu nasihat. Ketika kalian mendengarkan suatu nasihat, di sini dikonfirmasi sama kartu bagus loh sini ya. Queen of Pentacles, raja koin ataupun raja harta ya, ratu ya, maksudnya ratu harta, ratu koin. Ini bagus. Ketika kalian mau mendengar itu kelihatannya asmara kalian akan bisa stabil lagi. Konflik ataupun problem yang kalian hadapi itu akan bisa terselesaikan ketika kalian mau mendengarkan saran dari orang lain. Nah, kan seperti itu. Jadi jangan malu-malu lah untuk untuk mencari lawan curhat atau mencari istilahnya nasihat dari orang lain ataupun teman dekat ataupun keluarga. Jangan malu-malu ketika kalian ada masalah, ya bolehlah kalian sharingkan, kalian curhatkan, sebagai tahap wajar saja. Di situ ya kelihatannya kalian akan berhasil ya, gitu loh. Ya. Saran saya kalian harus mendengarkan saran agar lebih berhasil di sini. Ini kalau saya tangkap ya, kalian masih diuntungkan dengan adanya orang-orang lain, dengan adanya orang-orang di sekitar kalian yang mau tahu akan diri kalian, sehingga membuat asmara kalian nanti akan bisa stabil lagi ya. Ini saya menangkapnya seperti itu. Kalian masih diuntungkan dengan energi-energi dari orang lain yang mengasih saran dan itu kalian pakai, di sini kelihatannya akan penuh keberhasilan. Luar biasa, Zodiac Leo akan lolos dari suatu masalah yang menyebabkan itu semakin kacau. Kalian akan lolos dari situ ya. Karena di sini menggambarkan adanya suatu keberuntungan, sisi-sisi keberuntungan di faktor asmara. Oke ya, kita lihat dulu untuk masalah pekerjaan. Di sini ada Three of Swords ya. Ada wanita tertusuk 3 pedang ya. Dikonfirmasi sama Seven of Pentacles. Ada 7 koin ya, wanita dikelilingi 7 koin sama wanita ini mau memetik ya buah apel, masih mau ya, belum mengambil ya. Ini pekerjaan Leo ada Three of Swords. Di sini kelihatannya Leo adanya suatu PHP, mungkin Leo dibohongin sehingga membuat hatinya Leo di seputar pekerjaan ini merasa kecewa, merasa penuh beban berat ya, mungkin merasa jengkel, merasa marah karena sudah dikecewain di seputar pekerjaan. Mungkin apa yang kalian harapkan tidak sesuai kenyataan, yang kalian inginkan tidak seindah apa yang kalian bayangkan. Itu loh. Jadi kalian di sini kelihatannya kalian dipermainkan sama oknum-oknum ya. Itu loh, untuk zodiak Leo tetap harus sabar ya. Itu loh. Karena ketika kalian sabar, kalian anggap saja itu menguji kalian, biarpun kalian rasa kecewa, rasa sakit hati ya, luka batin, tapi kalian anggap itu sebagai ujian dan tetap mau bersabar. Di sini kelihatannya kalian akan menemukan Seven of Pentacles ya. Bisa diartikan harapan kalian itu akan bisa tercapai ya. Anggap saja ketika kalian dibohongin itu anggap saja sebagai sebagai rasa istilahnya penanaman kalian ya, bisa dipahami. Anggap saja orang-orang yang buruk itu sebagai anggap saja itu sebagai kalian itu menanam gitu loh, menanam suatu kebaikan. Maka kalian akan menuai sama seperti ini. Ketika kalian merasa tersakiti ya, merasa dibohongi, merasa di-PHP-in dalam faktor pekerjaan, anggap saja itu nanti ada hukum gitu loh, hukum tabur tuai. Anggap saja orang itu istilahnya itu menaburkan benih-benih kebaikan sama kalian. Meskipun kalian tersakiti, nanti kalian akan bisa menuai hasilnya dengan suatu hal-hal yang positif, dengan adanya suatu pencapaian target di sini. Bagus untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, energinya ya.
Di sini kelihatannya ada seseorang yang mau mencoba menutup ya, mencoba menutup energi kalian. Di sini kelihatannya kalian masih tertolongkan oleh istilahnya, sebagian ya, masih tertolongkan oleh roda keberuntungan. Jadi tidak ngefek ya untuk masalah pengiriman, pengiriman energi. Jadi bisa dikatakan akan baik-baik saja, mungkin akan sulit kalian lupakan ya, masalah kesedihan tadi, tentang orang-orang yang membohongi, cuman kan kalian terbayarkan di sini. Nah itu loh ya. Jadi ketika ada masalah, itu tidak terlalu mengkhawatirkan lagi mungkin bagi kalian. Terus di sini tertangkap akan adanya suatu baik lagi. Kita lihat untuk masalah, keuangan. Di sini ada duel, ada roda keberuntungan ya. Ini juga sama ya, menyangkut istilahnya ada suatu hukum juga ya di sini. Oh, di sini ada Eight of Swords ya. Ada wanita terjatuh dikelilingi 8 pedang ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian seputar keuangan di sini kelihatannya zodiak, Leo, adanya suatu keberuntungan juga ya, itu loh. Adanya suatu keberuntungan yang dimana itu akan adanya suatu rezeki-rezeki ataupun keuangan yang stabil ataupun rezeki dadakan yang akan masuk di dalam kehidupan kalian. Jadi roda keberuntungan itu akan hadir dan akan membuahkan suatu hal-hal yang membuat kalian senang, yaitu tentunya seputar keuangan gitu loh, akan adanya suatu perubahan, akan adanya suatu keuangan yang masuk. Cuman di sini sayangnya tertangkap adanya Eight of Wands ya. Jadi di sini jelas ya energinya benar-benar luar biasa ini ya. Sebentar saya cek dulu ya, ini luar biasa ini energinya ini. Ya ini jelas ya terlihat saya, luar biasa nih ya energi yang menutupi padahal kalian diuntungkan sama roda keberuntungan ya. Cuman lebih kuat energi, kiriman yang, mengirim di kalian. Ya orang-orang yang kuat di bidang black magic ini mengirim ke kalian sehingga kerejekan ini terpending kalian gitu ya. Bisa dilihat ya, wanita terjatuh ya. Banyak dikelilingi pedang. Artinya di sini, Yodiak Leo mengalami suatu kekecewaan juga ya, mungkin mengalami suatu hambatan-hambatan juga di seputar keuangan. Banyak rintangan, banyak hambatan, padahal ketika mungkin itu normal, tidak ada pengiriman, bisa dikatakan faktor alami, wajar, itu akan masuk rezeki. Cuman di sini biarpun kalian terbantukan oleh adanya roda keberuntungan, di sini kelihatannya ada istilahnya itu ada daya stop di sini ya, ada suatu dinding sehingga mental ya. Suatu kebaikan itu mental, gitu loh ya. Ya bisa dipahami ya. Jadi, kepositifan, adanya rezeki-rezeki yang masuk akhirnya itu gagal semua di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi harap waspada ya. Untuk masalah keuangan di sini memang ada yang menyetop kalian, sehingga keuangan kalian kurang bisa berjalan lancar, bahkan banyak hambatan di sini. Tetap semangat ya, kuatkan secara doa dan ikhtiar untuk Leo. Oke, mungkin itu dulu, yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Yang jelas apapun yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan itu adalah doa. Ketika itu kurang baik ya jadikan sebagai waspada, jangan jadikan sebagai ketakutan, harap jadikan sebagai waspada, hadapi masalah, jangan lari, dan itu akan baik ke langkah selanjutnya. Daripada kalian lari, daripada kalian takut, sampai kapan kalian akan mau terpuruk, kan seperti itu. Oke ya, percaya tidak percaya, kembali lagi sama kalian, yang menyikapi apapun informasi yang sudah saya berikan, itu saya kembalikan sama kalian yang menyikapi ya. Kalian sendiri yang merasakan ketika dalam kehidupan sehari-hari saya merasakan, ya ini masih normal, masih wajar, ya syukur alhamdulillah. Ketika kalian merasakan banyak sendatan ya, banyak minus-minus, banyak problem-problem yang menghantam di kehidupan kalian, ya itu tanda-tanda kalian adanya suatu penutupan arwah ataupun adanya orang-orang jahil yang ingin menghancurkan kalian, kan seperti itu. Ya dari situlah kalian harus, cepat mengambil tindakan, kuatkan secara doa, kuatkan secara ikhtiar, tanya sama orang yang di bidangnya. Karena apa? Karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, dengan 2 metode tadi. Kuatkan secara doa, kuatkan secara ikhtiar. Mungkin itu dulu dari saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.